welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi bersama aku Gita Paridas sebagai host untuk episode kali ini. Aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang mungkin baru aja nonton episode podcast kita. Jadi Ruang Kreasi Komunikasi ini adalah program baru dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat yang nantinya akan membahas tentang bagaimana dunia perkuliahan sampai pada dunia ilmu komunikasi itu sendiri ya teman-teman. Episode kali ini kita nggak hanya membahas tentang dunia perkuliahan nih, tapi bisa dibilang berkaitan dengan dunia komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu ada mata kuliahnya teman-teman di ilmu komunikasi itu. Jadi berkaitan dengan tema kita yaitu bisnis di era digital. Di sini kita sudah mendatangkan narasumber yang sudah melalang buana di dunia bisnis yaitu Direktur Restu Guru Group Bapak Putra Komaludin Atar Nurikli. Selamat datang. Pagi, semangat mungkin pagi. Bisa saya panggil Bang Komal aja ya biar lebih enak ya, biar lebih akrab ya Bang ya. Sip. Baik, jadi kalau buat teman-teman ini mungkin ada yang sudah familiar dengan beliau nih, pernah ketemu mungkin di Cafe Wadah Kawan atau Rumah Makan Soto Surabaya. Nah ini yang benar ya teman-teman. Beliau juga adalah owner dari Restu Guru Group dan katanya lulusan program studi ilmu komunikasi juga nih, sahabat kreasi. Jadi sama-sama anak ilmu komunikasi ya kita Bang ya? Ya, benar sekali. Mungkin Bang Komal boleh nih memperkenalkan kepada sobat kreasi tentang Bang Komal nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bang Komal dengan nama lengkap Putra Komaludin Atar Nurikli. Iya. Yang dulu memang menempuh program ilmu komunikasi di diploma dan S1. Diplomanya di Gajah Mada. Wah. Terus konsentrasi public relation, terus S1-nya di 11 Maret. Ya, dan menempuh banyak kegiatan wirausaha mulai dari perkuliahan memang. Dari perkuliahan karena suka, terus lanjut sampai sekarang. Memang belum pernah kerja di tempat orang lain. Jadi bangun sistem memang belajar satu persatu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa nyusul. Amin ya. Dan banyak main-main dan tetap bersenang-senang. Wah, ya. Keren banget nih, berarti meskipun Bang Komal ini udah jadi pebisnis nih, berarti tetap suka main-main ya Bang ya? Ya, dan bersenang-senang. Ya, jadi kuncinya itu dulu happy, habis happy nanti yang lain akan dapat atmosfer positif, setelah atmosfer positif jaringan akan muncul, semangat muncul, nanti kolaborasi akan banyak. Ya, insya Allah semua bisa menjadi sesuatu ya. Amin. Baru mulai kita udah dapat tips nih sobat kreasi. Iya, kalau katanya nih Bang Komal ini tidak hanya merintis satu bisnis nih sobat kreasi. Beliau sudah sukses di bidang percetakan kreatif dan periklanan yang sudah memiliki banyak cabang di daerah Banjarbaru dan Banjarmasin. Ya. Selain itu, kesuksesan beliau juga merambah di dunia kuliner, yaitu tadi mendirikan Cafe Wadah Kawan, Rumah Makan Soto Surabaya, dan yang masih hangat-hangatnya tahun 2020, tepatnya 28 Februari, membuka Garis Kota, Workspace, dan Coffee Shop. Pasti sobat kreasi ada yang pernah nih ke sana nih. Lengkap ya sama tanggal, luar biasa juga. Kami observasi dengan baik nih Bang kan. Ya, alhamdulillah. Ya memang working space di Garis Kota itu pertama. Ya, pertama di Banjarbaru. Semoga bisa menular ke kota-kota lain. Yang tadinya memang hal ini bentuk jawaban dari Cafe Wadah Kawan yang beberapa hal tidak bisa terfasilitasi. Ya, jadi tidak bisa terfasilitasi lalu ya bikinlah kelengkapan di sana. Jadi saling mengisi kekurangan Wadah Kawan sama Garis Kota itu jadi bisa lengkap. Gitu. Jadi tempatnya nggak jauh, cuma 50 meter. Tapi konsumen punya pangsa pasar sendiri. Iya. Apalagi, panjang sih kalau dibahas sih. Apalagi sekarang itu kan emang yang zamannya tuh nongki, coffee shop kayak gitu. Iya benar. Konten juga di Instagram kan buat di tag gitu kan. Benar. Iya. Terus nih saya juga dengar Bang Komal ini adalah founder dari Semangat Muda. Saya jadi penasaran nih, boleh nggak ceritain nih sedikit apa sih itu Semangat Muda itu Bang? Semangat Muda itu kalau berkali-kali Kamal bilang itu adalah proses balas dendam.
Wah, Proses balas dendam. Iya, proses balas dendam. Kenapa jadi balas dendam? Karena banyak keorganisasian yang kamu lewatin, banyak proses bersosialisasi dan aktivitas yang sifatnya melibatkan banyak personal. Ya, melengkapinya di situ. Jadi banyak hal-hal konkret yang ditunjukin oleh Semangat Muda bisa meraih banyak sisi budaya, kewirausahaan, nilai-nilai pendidikan, nilai hobi gitu. Jadi di Semangat Muda kita punya gerakan-gerakan yang bisa menyatukan itu semua. Iya, jadi pengeksistensian semuanya jadi influence yang bisa membuat gerakan di setiap titik inilah, setiap titik nilai-nilai sosial di masyarakat Banjarbaru. Jadi Semangat Muda, contohnya apa gitu, gimana gitu. Contohnya ya begini, banyak orang yang nggak tahu mungkin di salah satu komunitas sebenarnya ada bisa menyelam tanpa harus ke laut gitu. Ada yang punya private pool, ada yang punya ternyata ada spot danau dan sebagainya. Dan ada komunitas yang menyukainya, bahkan ngajarin dengan sukarela ataupun dengan tarif, dengan grade berikutnya. Sertifikasinya juga luar biasa. Nah, Semangat Muda mencoba mengangkat itu, mengeksistensikan, membuat banyak orang untuk tahu dan akhirnya melek akan sesuatu. Iya, dari menyelam, sekolah balap, sekolah pelatihan yang sifatnya jamur, hidroponik dan sebagainya, yang tadinya tuh aksesnya susah. Bahkan Semangat Muda juga masuk ke ranah misalkan sosial politik. Orang yang nggak tahu kantor dewan tuh isinya apa saja, terus mereka itu kerjanya apa saja gitu. Kita bisa masuk dengan akses Semangat Muda, bertanya dengan para dewan-dewan milenial. Jadi mau tahu apa, mau berkarya seperti apa, Semangat Muda bahkan bukan hanya mengkoneksikan tapi juga memfasilitasi. Payung dari Semangat Muda merupakan payung yang bisa mewadahi banyak hal dan merealisasikan segala hal yang ada di dalam wacana banyak orang. Ketika cuma berwacana, di Semangat Muda, ayo kerjakan, ayo realisasikan, dan ayo berkolaborasi. Gitu. Jadi Semangat Muda punya impian yang panjang dan mudah-mudahan bukan hanya di Banjarbaru lah, bisa di mana-mana. Jadi kadang kalau sulit-sulit cuma mikir tuh cari cuan atau ini ya di wilayah Semangat Muda, di sana kita kalau dalam konteks agama gitu berdakwah untuk untuk sisi lain ya, istilahnya membangkitkan jiwa-jiwa yang mungkin lagi kesepian, yang lagi bingung, yang lagi kehilangan arah kehilangan arah itu. Jadi gabung dengan banyak komunitas gitu. Tetapi memang ada beberapa hal yang dipertanyakan, lo kok nggak dilanjutkan? Nah, dilanjutkan dengan tahapan yang lebih spesifik. Nah, Semangat Muda nggak bisa karena satu butuh kaki tangan yang lebih luas, sama Semangat Muda punya keterbatasan dalam bentuk-bentuk akses. Jadi nggak bisa juga disebut sebagai BLK atau balai pelatihan gitu. Jadi tahapan Semangat Muda memang sebagai pemicu saja, pemicu wilayah-wilayah permukaan yang memang bisa menjadi wujud perhatian lah bagi banyak orang gitu. Iya, apalagi kalau sampai misalkan Semangat Muda bisa memuaskan wilayah-wilayah yang terkolaborasi itu sudah menilai itu menjadi hal yang baik, ya cukup sampai di sana. Jadi kebahagiaan tujuan yang utama. Sangat inovatif ini ya Bang Omalnya. Iya, itu Semangat Muda. Kalau cerita Semangat Muda panjang lebar, nanti habis cerita. Iya. Kalau keanggotaannya Semangat Muda itu gimana ya Bang? Semangat Muda, keanggotaan itu sebenarnya dari partisipan saja gitu. Jadi memang secara sekarang holdingnya memang Restu Guru. Jadi manajemen Semangat Muda memang di bawah Restu Guru dan anggota-anggotanya adalah para partisipan
yang setiap kelasnya kita buka terus. Jadi bukan hanya di dalam ruangan atau di sudut diskusi, tapi dia juga keluar ruang. Kita kan pengunjungan kayak tadi ke tempat binaan jamur, apa-apa. Bahkan kita punya wacana juga, mungkin ada yang dunia komunikasi, mungkin misalnya ada yang tahu pengen studi tour, tahu tentang TVRI, tahu tentang stasiun TV yang keren-keren lah. Nah, dengan payung SM pun bisa terfasilitasi. Bahkan kita juga memang kelasnya pengen ajak orang-orang nasional untuk hadir di Banjarbaru ya. Berarti lingkupnya sangat luas ya. Ya, makanya dibilang balas dendam. Karena dulu bikin kegiatan susah. Nyari-nyari ini harus pakai proposal sebagainya gitu. Ketika misalnya ada ide dan cukup terfasilitasi, sudah menyenangkan dan ayo wujudkan gitu. Kamu mau apa dan kepentingannya apa itu. Mudah-mudahan lah bisa selalu berkembang dan membantu kawan-kawan. Amin, luar biasa sekali teman-teman. Iya. Saya mungkin penasaran nih, gimana sih cerita Bang Komal ketika awal-awal merintis karir di dunia bisnis, apalagi di dunia periklanan hingga sampai ini di dunia kuliner juga kan. Saya anak periklanan nih Bang. Nih sama. Ya. Memang ada beberapa ini ya, namanya orang advertising, orang-orang PR, dunia komunikasi, nggak jauh dari hal-hal yang sifatnya kreatif, tapi ya non formal gitu. Jadi ya makanya bisnis itu yang dipilih nggak jauh ya, industri kreatif, ya, ekonomi kreatif, kuliner, kalau dari basic komunikasi itu hal-hal yang digarap dari below the line-nya produksian gitu kan, macam-macam gitu. Jadi merintisnya itu kalau secara proses dari pulang kuliah itu udah nyiapin dulu apa saja yang mau dilakukan di Banjarmasin. Jadi sedikit-sedikit barang-barang bekas yang buat produksi alat sablon lah, apalah ini sebagainya sudah terencana gitu. Jadi tidak jauh proses merintis ini, jangan mengambang. Jadi semua dengan proses perencanaan. Jadi semua dengan target. Kalau memang targetnya ada, minimal kan ada minimal target gitu. Jadi kalau kita nggak punya arah gitu, setiap harinya kita nggak tahu apa yang mau dilakuin kan. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten. Restu Guru setiap tahun harus punya 1 unit usaha baru dalam bentuk kreatif yang masih konsistensi di wilayah industri kreatif. Terus yang tadinya dari tahun ke tahun buka cabang, udah ada 5 cabang, sekarang merambah ke dunia kuliner, periklanan dan sebagainya. Kalau periklanan nggak jauh juga kan, karena dari produksi cetak mencetak, ya akhirnya nyambung lah ke situ. Memang tataran yang diinginkan, larinya nanti ada juga sudut agency. Jadi kita melayani berbagai macam produk digitalisasi pemasaran. Ya mudah-mudahan terwujud lah dengan nama RG Media, insya Allah. Iya. Wah, luar biasa sekali. Itu tadi target ya, proses, target, perencanaan, itu penting banget teman-teman. Jadi setiap habis kuliah itu harus punya perencanaan, maunya gimana, jangan ngambang gitu kan. Bener banget. Saya dengar juga nih Bang Komal juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI BPC Kabupaten Banjar. Dan pernah menjabat sebagai ketuanya. Di tengah kesibukan Bang Komal nih berbisnis, beliau juga aktif berorganisasi. Kira-kira gimana caranya Bang Komal memanajemen waktu sebagai pengusaha dan aktif juga di organisasi, membagi waktu sebagai kepala keluarga juga katanya ya? Iya. Jadi kalau proses pembagian waktu memang punya nilai-nilai prioritas ya. Jadi memang yang pasti usaha harus autopilot dulu gitu. Jadi autopilot dengan menemukan para PIC yang memang sudah dikembangkan dengan maksimal untuk kualitas SDM-nya. Jadi dan kebetulan juga banyak menemukan orang-orang yang memang punya kualitas yang terbaik. Jadi sehabis itu organisasi itu muncul karena memang passion. Jadi sesuatu yang memang diniatkan karena suka,
karena ingin berbuat untuk manfaat, kayaknya semua akan mengalir sendirinya. Bahkan banyak juga beberapa organisasi yang dihantarkan untuk ayo pimpin kami gitu loh. Jadi memang alhamdulillah bisa dipercaya dan bisa memberikan kontribusi terbaik sehingga menghantarkan banyak lingkaran tersebut. Tidak jauh juga dengan ini ya, rezeki juga. Tapi bahasanya nilai rezeki jangan jadi fokus utamanya, karena itu pasti jadi bonus sih. Jadi bonus kita buat kesejahteraan. Kalau masalah keluarga memang titik-titik utamanya itu pada komunikasi. Jadi biasa ya di minimal tuh sarapan itu pasti wajib bareng, makan malam ya. Kalau makan malam terkonfirmasi apabila kita tidak makan malam dan sebagainya. Komunikasi aja kalau masalah keluarga. Memang ada hari-hari wajib. Kalau hari Minggu jangan dipakai buat ini kerja. Buat kecuali sore harinya atau seperti apanya. Jadi kalau pagi sampai sore maksimalin lah. Itu sih. Jadi alhamdulillah juga memang pusat komunikasi sekarang komunikasi manajemen sekarang berada di Garis Kota. Jadi Garis Kota tuh compact live untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya. Jadi kehidupan di Garis Kota enak banget. Mau nongkrong keluar sebentar udah ketemu teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa menghormati kita lagi kerja, lagi ini masuk ke dalam, ambil space di working space, kelar. Habis sudah mau panggil manajemen pakai ruang meetingnya, panggil orang-orang cabang, udah selesai. Mau undang orang-orang organisasi juga bisa juga di situ. Jadi alhamdulillah memang terbalaskan sih dendam itu. Jadi dan akses ke rumah itu dekat banget. Oh, dekat juga. Iya, paling 10 menit nggak nyampe. Wah. Ini impian banget loh Bang. Kayak mau nongkrong bisa, mau kerja bisa, sama keluarga mau quality time juga gitu. bisa ya. Panggil manajemen juga enak gitu. Jadi balance ini. Balance alhamdulillah. Jadi bicara perencanaan itu juga direncanain. Jadi bahkan saking harus fokusnya tujuan, di toilet tuh punya tulisan-tulisan target. Oh, iya. Papannya sendiri buat itu. Bikin stiker setiap tahunnya. Oh iya. Kalau 2 tahun terakhir sih sudah enggak, karena ada media lain buat konsentrasi, yaitu handphone. Kalau yang kemarin itu saking ingin mengejar ininya dalam beberapa tahun, waktu awal-awal tempat kita paling enak berkonsentrasi itu nggak jauh dari kamar mandi. Iya, betul. Jadi di pintu kamar mandi itu Kamal pajang target tahunan yang harus dikejar. Jadi manusia ini sering lupa. Jadi ketika lupa ya harus diingatkan. Nah, cara mengingatkan yang baik itu ya kita harus dipaksakan itu. Jadi target tahunan dan apa yang harus dikerjakan dalam komposisi tujuan. Ya di situ tertulis 1 tahun ini aku harus mencapai apa, targetnya apa. Jadi ya kawan-kawan ya mudah-mudahan bisa jadi tularan lah. Jadi bisa ditiru itu. Iya, jadi tularan lah bahwa sesuatu itu jangan mengambang. Jadi prosesnya harus direncanakan. Kalau sering lupa ya tertulis. Oh ini yang pelupa pun jadi bisa kalau karena ada tulisannya. Gitu. Apalagi di kamar mandi sambil gosok gigi kan, lihat sambil buang air itu paling enak. Iya, saya aja kadang ngapal naskah itu sambil mandi enak. Iya, berarti bisa saya tiru ya nanti ya. Saya tulis di kamar mandi saya di kaca. Iya, kita pasti tahu ya Bang ya, 2020 ini tahun yang berat buat segala hal karena pandemi COVID-19 ini. Iya. Kabar buruknya segala sektor terdampak, tentunya bisnis pun ikut mengalaminya, apalagi Bang Komal ini kan punya banyak bisnis kan. Apalagi di Februari 2020 Bang Komal baru saja membuka usaha baru, pasti dampaknya sangat terasa begitu juga ya Bang ya pada bisnisnya. Kabar baiknya kita sudah memasuki era digital. Mungkin beberapa sektor yang berdampak kini jadi terbantu dari adanya teknologi digital seperti sosial media dan lain-lain nih Bang. Iya benar. Iya, kalau dari Bang Komal sendiri nih, gimana Bang strategi agar bisa tetap eksis dan tidak merugi di masa pandemi ini Bang? Nah begitu, memang
kehadiran Garis Kota itu 1 bulan sebelum pandemi. Iya, tepat banget ya. Tepat banget. Jadi setelah opening baru ngerasain grow up-nya dan omset yang masih sesuai harapan. Tiba-tiba bulan berikutnya langsung PSBB. PSBB. Ya itu. Memang killer time-nya memang 2 bulan dan dalam 2 bulan itu proses untuk memikirkan semuanya gitu. Jadi memang satu sisi bagi yang tidak siap maka itu menjadi pembunuh yang sangat ini. Ketidaktertiban dalam keuangan, ketidakadanya perencanaan, semua hal yang mengalir itu pasti dipapas habis oleh pandemi. Iya, betul. Ya, mereka pasti kebingungan. Nah, tapi bukannya tidak terdampak ya untuk Restu Guru pasti. Iya. Tapi kita akhirnya punya komposisi yang tepat dalam ini menyelamatkannya. Memang secara cost banyak yang harus dihemat, standarisasinya harus diturunkan untuk standarisasi target gitu ya. Jadi alhamdulillah itu terlewati. Nah, berbicara digital gitu, makanya lahir RG Media sekarang itu karena dianggap paling efektif dalam mengembangkan bisnis, dalam mempromosikan dalam masa pandemi kemarin. Jadi kami memang banyak lelah dan mengeluarkan kos itu untuk media digital. Nah, jadi termasuk Garis Kota. Jadi Garis Kota kemarin selain inovasi dari berbagai macam cara beriklannya gitu, juga kita juga kaitkan dengan produk yang unik-unik gitu. Jadi ketika itu terekspos dengan baik dengan pemasaran digital, alhamdulillah heboh gitu. Heboh. Jadi kemarin beberapa hal terkait Garis Kota pun dikembalikan analisanya itu dari bukan hanya konsumen tapi juga data. Nah, ketika dilihat dari data, dari hasil survei digital bahwa ini kemauan konsumen Banjarbaru ini terhadap kopi itu seperti apa gitu. Oh, ternyata produk yang diminatin itu untuk standarnya adalah kopi susu. Kopi susunya seperti apa? Setelah ada analisa baru kita keluarkan produk yang memang menjawab pertanyaan dari itu. Nah, yang terakhir tuh begini ya. Kalau kawan-kawan tahu, kita ada produk satu-satunya yang mungkin ada di Indonesia yang mengemas kopi susu dalam bentuk tower gitu. Jadi gitu ya, tower. Ya. Yang sebenarnya tower itu digunakan untuk biasanya minuman yang berkarbonasi atau minuman yang sedikit beralkohol, bir dan sebagainya. Tapi komposisi itu kita pakai untuk kopi susu. Untuk kopi susu. Iya, jadi itu jadi jawaban ternyata. Jadi jawaban kadang orang harus beli 1 botol 1 orang belum tentu habis dan sebagainya, sama ada yang suka dan tidak suka. Itu jadi paket hemat untuk mentraktir pertama. Yang kedua adalah kemasan kita tidak terbuang banyak. Jadi betul. Kemasan kita terbuang. Jadi fixed cost bisa dihitung dan nilai promo itu kita bisa buang ke produk tersebut dari membuang. Nah, itu rumus-rumusnya. Jadi memang setelah melihat data dari pengeluaran dan sebagainya muncul solusi. Jadi kawan-kawan dalam masa pandemi ya memang harus lihai membaca potensi. Iya, harus bisa membaca. Ya, bisa baca potensi, bukan hanya dari permintaan konsumen tetapi ini juga. Akhirnya jadi USP yang bagus, unique selling product. Jadi viral, banyak yang mempromosikan, efek media sosialnya bagus, cara mempromosikan kita alhamdulillah dapat. Mungkin bisa follow IG masing-masing unit usaha, ya dari situ bisa kelihatan bahwa semua media sosial kita kelola dengan baik dan memang baru-baru aja dan memang punya efek bagus. Tetapi ya ingat, setiap konten juga punya perencanaan, jadi jangan bikin konten itu ngasal juga ya. Mudah-mudahan bisa kita melihat setiap peluang ya. Amin.
Amin. Iya betul banget. Itu tadi kayak yang apa kontainer ya? Itu wadahnya apa tadi yang buat banyak tower. Ya. Tower itu berarti Kopi tower gitu. bisa kopi buat tower. banyak-banyak kan? Bisa jadi, banyak orang. Konten jadi, juga tuh Bang. benar konten jadi. Buat SGE teman-teman. Every tower katanya kayak gitu. Jadi bisa tempat es terpisah. Mereka bisa menikmatin original atau pakai ice, terus bisa apa namanya rame-rame. Yang traktir juga nggak kebanyakan, nggak boros gak gitu. Boros. Jadi kalau aku ulang tahun nanti aku ceritain ya. Benar gitu. Jadi ya memang menemukan itu kalau udah dibilangin dan melihat itu sederhana ya, udah tinggal beli tower dan kita kemas kopi itu. Tapi jadi solusi yang bagus banget. Tapi ya kalau kita mikirin satu-satunya, ya sama seperti Gojek lah. Iya. Gojek itu yang dikelola sederhana ya, tukang ojek gitu. Ya, tapi ya memang harus kita keluarkan eksekusi dalam produk ataupun apa, memang harus menemukan hal yang paling kira-kira menjadi jawaban untuk semua. Ya. Iya benar. Terus udah banyak nih Bang, kita nanya kan tentang Bang Komal, tentang bisnis Bang Komal juga, tentang kehidupan Bang Komal juga, terus tentang workspace tadi juga ya. Lalu kita akan memberikan pertanyaan dari Sobat Kreasi untuk Bang Komal nih. Sebelumnya kita udah nge-share e-flyer tentang ruang kreasi komunikasi ini ke media sosial kita nih Bang, dan sudah ada banyak banget pertanyaan yang masuk-masuk dari Sobat Kreasi seputar bisnis di era digital. Lalu ada pertanyaan pertama ya, kita langsung aja Bang ya, dari Putra nih. Katanya gimana sih cara mengawali bisnis, punya modal tapi nggak punya ide mau bisnis apa, gimana tuh menurut Bang Komal? Ya, kalau ini paling enak, duitnya ada. Kalau kayak saya kan nggak ada duitnya, bakal susah. Kalau memang nggak ada ini idenya, yang pertama bisa kolaborasi sama yang punya ide. Kasihan yang punya ide dikasih modal lah, maksudnya biar sama-sama bareng gerak. Tapi kalau misalnya mau coba observasi sendiri, cari inilah bisnis juga punya konsep. Mau idealisme, mau hal yang berpikir tentang investasi jangka panjang, yang itu dikira akan membuahkan hasil yang besar dengan cara ini yang merintis sebagai startup atau hal-hal yang menjadi pelopor gitu. Nah itu. Yang ketiga, ngikutin tren dan euforia yang memang ya gampang. Pasarnya besar gitu. Nah, bicara pasarnya besar, ya otomatis itu yang lebih gampang. Jadi orang pasti make, pasti ini. Jadi cuma tinggal ngambil market share-nya berapa gitu. Nah, ya memang yang paling terbaik adalah bisnis yang tidak dikerjain banyak orang gitu. Nggak musiman ya. Nggak musiman. Nah, tapi sisi lain juga ada yang proses terbaik juga kalau tidak mau banyak resiko, ambil dari market share yang memang sudah ada. Nah, jadi kalau memang pengen ngawalin, pilih dulu 3 konsep itu, baru dipertegas yang mana yang mau diambil. Ini buat Putra tuh ya, udah punya modal, udah sama yang punya ide ya. Dengar tuh Komal ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada dari Dila. Kan nih lagi tren di kalangan anak muda tanam saham atau tanam tender. Wah, ini agak aneh ya. Banyak teman-teman kuliah yang tergiur. Sebenarnya gimana sih itu sistemnya? Apa itu juga termasuk bisnis di era digital nih Bang Komal katanya? Bicara di era digital, iya mungkin bisa termasuk ya. Tapi kalau hal-hal yang didigitalisasi tidak hanya itu saja gitu. Cuma secara proses bisnis, aku lihatnya dari permasalahan tender dan sahamnya aja. Jadi tidak digitalnya. Kalau itu tidak salah, tetapi memang harus dipelajari dengan baik. Nah, kalau kawan-kawan ingin terlihat lebih punya tantangan dan lebih bernilai sosial yang tinggi, ya bisnisnya bisnis kreatif. Gitu. Kalau misalnya pilihannya di saham dan sebagainya itu nilai sosialnya tidak tersentuh secara langsung, gitu. Betul. Jadi kalau memang punya jiwa yang seperti itu ya ambil saja. Nah, tapi kalau memang jiwanya ini lebih kepada hal-hal yang banyak jaringannya, bersosialisasinya,
Tidak menyebutkan bahwa saham tidak punya jaringan juga, tapi konsentrasi mereka itu pasti lebih monoton ya. Jadi kalau memang orang yang bukan biasa seperti itu, janganlah. Iya, apalagi anak komunikasi kan biasanya suka sosial kesana kemari gitu. Itu bagus juga, tapi resiko besar, bisnis besar, resikonya besar. Kalau memang itu ada bisnis yang akhirnya dipecah itu jadi diperkecil bisnis besar tersebut, ya otomatis itu punya hal yang dipantaskan dengan nilai saham tersebut. Jadi, betul. bedanya dengan industri kreatif, yang kecil itu bahkan nggak punya modal sendiri ya bisa menjadi sesuatu gitu kan. Nah, kalau saham udah pasti lu punya cuan nggak? Gitu kan. Betul. Cuan ya. Kalau di bisnis industri kreatif, maka hal yang bersifat jasa pun bisa bergerak. Iya betul. Kayak saya nih pernah bikin lumpia, itu modalnya dikit, tapi buat tugas komunikasi bisnis. Ternyata bisa saya terusin terus sama teman-teman kan bertiga dapat uang, bisa beli sepatu, bisa beli lumayan banget buat uang saku kan sambil kuliah itu. Iya benar. Dari hal-hal yang modalnya kecil aja, tapi bisa kalau kita kan dari industri kreatif itu kan. Iya. Alhamdulillah. Terus nih, ada pertanyaan selanjutnya dari salah satu sobat kreasi. Katanya bagaimana sih caranya mencari dan menjaga kemudian mengembangkan jaringan bisnis biar tidak mandet, tidak macet ya? Iya, tidak mandet. Itu pasti yang tidak terencana dengan baik. Oh iya. Jadi dia punya uang, buka bisnisnya, habis itu merawatnya tidak bisa. Nah, merawatnya itu kenapa? Jadi ketika kita buka usaha itu sudah dengan perencanaan yang baik dan target yang yang baik. Jadi setiap perjalanan kita pasti tahu apa yang pengen dikejar. Jadi ketika misalnya buka bisnis, buka-buka aja, habis itu pada memble semua, apalagi itu teamwork ya. Yang satu ngambek, yang satu ini baper-baperan. Waduh. Selesai. Itu gitu. males jadinya. Males ya. Nggak bisa berkembang baik. Nggak bisa dengan baik. Jadi memang segala hal tentang berkolaborasi nggak masalah, tetapi semua harus konsisten dan komitmen membuat sebuah perencanaan yang baik. Begitu juga organisasi, begitu juga usaha kita, begitu juga hidup. Dalam proses hidup kita sudah diajarin sekolah dasar, menengah, atas. Pakai apa? Yang nilai siapa? Guru. Nah, kuliah yang nilai dosen. Nah, target penilaian adalah maksimal dari apa yang kita serap. Di situ diatur, kita bangun pagi pakai seragam biar seragam, disiplin masuk, disiplin istirahat, disiplin. Nah, ketika semua proses disiplin ini diajarkan, ada semesteran, ada apa, dan ada proses laporan, kenapa setelah itu lupa gitu? Nah, iya itu ya. Ya, kenapa ya? Nah, sederhana. Kenapa setelah itu lupa? Jadi kawan-kawan jangan lupa bahwa semua udah diajarkan dari proses sekolah dasar, menengah, atas. Jadi janganlah melupakan apa yang sudah kita lewatin. Sia-sia. Sekolah ranking 1, 2, 3, kuliah, cum laude, ya. Nah gitu. Nah maka di situ muncullah dari sekolah dasar kita sudah tahu itu diajarkan untuk mempunyai circle, lingkaran, bersosialisasi dengan banyak orang, berkompetisi terbaik. Jadi betul. Dipakai aja semuanya dan itu akan berjalan. Kita udah dapat ilmu dasarnya gitu kan tadi di sekolah tadi. Iya, jadi kenapa jadi bingung? Jadi kalau memang proses tadi itu terjadi, kayaknya memang perencanaannya tidak ada gitu. lanjut. Jadi tadi ada apa sih namanya? Kalau misalnya kita mudah baper, yang nggak bisa berjiwa sosial, itu agak sulit ya Bang ya. Kalau misalnya ini anak komunikasi nih wajib banget punya jiwa sosial ya Bang ya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bayu dan pertanyaannya mirip dengan Dena juga. Katanya sekarang kan sudah lumayan banyak pelaku bisnis yang merambah media online. Bahkan banyak startup yang menyediakan fasilitas buat berbisnis. Dengan banyaknya pelaku-pelaku bisnis di media online, bagaimana menonjolkan keunikan bisnis kita di antara sejumlah pesaing itu biar mudah dilirik dan dikenal konsumen. Kalau lumayan panjang ya Bang ya pertanyaannya? Ya, kalau tadi udah dijelasin sih sebenarnya. Mungkin karena pertanyaan ini baru masuk, jadi memang harus menentukan USP kita ya. Jadi ketika misalnya
kita di Wadah Kawan apa gitu. Selain karena produk tuh nyaman parkir atau nyaman ini suasananya berbeda atau seperti apa. Atau cara pelayanannya berbeda atau hal-hal yang terkait yang lainnya berbeda. Jadi memang harus kita cari USP kita gitu. Iya, USP-nya supaya menjadi point of interest kenapa orang mau ke tempat kita. Jadi kalau misalnya kopi semua oke. Sekarang kopi dengan kemasannya mungkin gitu. Ketika bicara hal tersebut ya otomatis ini berbicara tentang branding. Iya, betul. Jadi brandingnya seperti apa gitu. Ya. Iya, itu ya dari jadi kemas brandingnya dengan baik. Dikemas, apalagi branding itu wah itu dikenal ya Bang ya, orang yang tahu tuh dari branding itu ya. Jadi brand loyalty akan menjadi kejaran. Jadi maksudnya ketika kita ngomong tentang air mineral pasti top of mindednya Aqua gitu. Ketika bicara mie instan pasti top of mindednya Indomie. Ketika bicara sabun atau ini sekarang berbicara tentang kopi di Banjarbaru, bikin bagaimana top of mindednya itu adalah Garis Kota gitu. Ya jadi memang naik turun sih, tapi kalau dibiarkan itu nggak bisa. Terus digarap lah. Betul, harus digarap teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Sobat Kreasi lagi nih, katanya Bang Komal pernah nggak sih di titik terendah pada saat meniti karir? Pada saat Bang Komal mengalami hal itu, gimana nih solusi dari Bang Komal ketika sedang berada di titik terendah itu? Ya, proses memang mengajarkan banyak hal. Jadi kalau bicara titik terendah, semuanya pernah mengalami. Semua dari nol. Pengusaha manapun minimal kalau anaknya enak berarti bapaknya dulu yang kerja keras. Kalau nggak bapaknya kerja keras berarti dulu kakeknya yang kerja keras atau beruntung. Ya, jadi kalau kita bicara titik terendah pasti ada dan bagaimana cara ngelewatinnya? Ya motivasi diri itu hal sederhana ya. Maksudnya motivasi diri, ya pasti kita kayak gitu. Tapi melakukannya gimana gitu? Melakukannya adalah dengan tetap kita bersosialisasi, kita tetap pede, kita tetap melakukan banyak pencarian peluang. Nah, terus konsistensinya dijaga gimana? Ingat pada saat alasan kenapa kita memulainya gitu. Jadi kenapa kita memulainya ya maka diingat lagi dulu. Oh, banyak orang yang memang sudah sama-sama berjuang dengan kita, jangan kecewakan mereka. Oh, banyak amanah yang mungkin masih bisa kita raih dan memberikan manfaat kepada orang lain yang bisa kita kejar. Iya, luar biasa sekali Bang Komal ya. Wah, saya agak nih teman-teman dengernya terharu. Terbakar. Iya, terbakar semangat juga. Muda ya. Iya, semangat muda. Pertanyaan terakhir nih, dari kalau dalam ilmu komunikasi ada mata kuliah komunikasi bisnis. Wah, yang saya omongin tadi nih Bang. Bang Komal sebagai pengusaha nih yang benar-benar sudah tahu bagaimana senang susahnya di lapangan, mungkin bisa nyumbang saran satu materi atau bahasan yang bisa mahasiswa pelajari biar mata kuliah komunikasi bisnis ini bisa semakin lengkap dan semakin menjadikan mahasiswa siap menghadapi persaingan bisnis di kehidupan nyata. Iya, ada salah satu kampus yang Lun suka yaitu langsung ada praktik kewirausahaan gitu ya. Gitu. Kalau memang kawan-kawan sebagai cara yang terbaik itu adalah mungkin ditugaskan pada proses bukan hanya proses pemagangan tapi pada proses langsung studi kasus, misalnya ketika mereka pada perancangan satu semester itu harus mencari produk yang memang yang sudah berada dan bagaimana bernegosiasi hingga terkelola dengan baik secara komunikasi bisnis. Jadi kalau memang ada kurikulum baru, ya materi kuliahnya diolah seperti itu. Jadi langsung turun ke lapangan, dan mengelola apa yang menjadi ajaran-ajaran itu. Jadi bukan hanya nanti deskripsikan, tetapi digarap secara kelompok. Misalnya dari segi anak-anak PR-nya seperti apa, advertising-nya seperti apa, broadcast-nya seperti apa. Jadi ketika itu menjadi sebuah mix, maka jadi pembahasan bahwa ini adalah metode komunikasi bisnis. Bahkan bisa dikonekkan juga
anak-anak ekonomi pemasaran gitu betul, dan betul. sebagainya. Memang terasa gimana ya, semua mata kuliah itu atau konsentrasi perkuliahan itu deket-deketan gitu. Deket-deketannya jadi combine aja, combine gitu, kolaborasi sehingga mata kuliah itu menjadi menarik. Atau bisa juga misalnya dilihat kita punya konteks rumah makan lama yang kita tahu yang sebenarnya itu legendaris mulai menurun karena apa? Coba sumbangsi dari anak-anak komunikasi bisnis datang ke sana menggarap sesuatu untuk dia, Ngebantu nge-brand mungkin. membantu nge-brand, menganalisa apa yang menjadi kekurangan. Iya. Dan itu jadi nilai terbaik. Iya. Bahkan itu sudah konkret loh bentuknya. Bisa dilakukan di semester-semester pertengahan atau hampir akhir. Iya, bisa. Nah itu saran sih. Iya, sarannya bagus Bang. Bisa buat nih mahasiswa. Iya, baik kalau tadi kan kita sudah banyak nih bertanya dengan Bang Komal. Pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih dari Sobat Kreasi tadi. Kalau belum puas sama jawabannya dan pertanyaannya belum dijawab, bisa banget nih ke kolom komentar. Nanti kita bakal terusin ke narasumber kita, Bang Komal nanti. Ya, boleh. Nah, di sosmed ya teman-teman ya. Follow IG. Mungkin sebelum penutupan, kita bisa kasih closing statement dengan 3 kata kunci dalam berbisnis nih, Bang Komal. 3 kata kunci. Ada ya? Enjoy, Happy, fokus. enjoy, happy, fokus teman-teman. Iya. Ingat itu ya. Oke. Tetap enjoy, tetap Iya. happy. Tetap happy, Tetap fokus. Nah, itu dia tadi. Seru banget bincang-bincang kita pada podcast kali ini ya Bang Komalnya di Ruang Kreasi Komunikasi pada episode bisnis di era digital. Terima kasih banyak buat Bang Komal yang sudah hadir di Alhamdulillah. sini dan berbagi bersama kami dan tips-tipsnya juga. Sobat Kreasi, nantikan episode-episode podcast Ruang Kreasi Komunikasi berikutnya. Dan jangan lupa like video ini, terus komen di bawah dan subscribe YouTube channel kita, Komunikasi WLM, biar Sobat Kreasi bisa update tentang podcast-podcast kita. Sampai bertemu kembali Sobat Kreasi di Ruang Kreasi Komunikasi. Yeay, makasih.